Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Azhar Syarifki dari BCIT dengan NIM 20600101. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi kewarganegaraan dengan judul kejahatan seksual, yang dimana hal ini harus dibahas karena mungkin kasus soal kejahatan seksual sudah mulai marak dari tahun 2021 akhir hingga 2022 awal hingga sekarang. Sebelumnya, marilah kita telusuri apa sih arti dari kejahatan seksual. Yaitu yang pertama, pengertian dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual sendiri ini bisa kita artikan sebagai kekerasan seksual, yang dimana artinya setiap tindakan itu baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain, serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Jadi maksudnya di sini adalah mungkin setiap orang atau orang lain bisa terlibat dalam segala kasus kekerasan seksual. Macam-macam kejahatan seksual itu apa aja? Yang pertama ada pemerkosaan, yang kedua ada intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Yang ketiga ada pelecehan seksual, yang keempat ada eksploitasi seksual, yang kelima ada perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, yang keenam prostitusi paksa, yang ketujuh perbudakan seksual, yang pertama pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung. Hal apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual? Menurut dokter Diah sendiri, penyebab utama terjadi pelecehan seksual karena adanya anggapan dari pelaku yang mengira korban mudah ditaklukkan sehingga ada dalam posisi harus dikuasai. Jadi maksudnya di sini adalah ketika korban itu lengah menghadapi sang pelaku atau mungkin sembrono atau mungkin asal terabas. Dan di sana sang pelaku memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan hingga kejahatan seksual. Kemudian yang tak kalah kuatnya faktor penyebabnya adalah hasrat seksual dari pelaku yang tak bisa disalurkan. Setiap manusia itu sendiri memiliki hasrat seksual yang dimana kalau dari pribadi kita sendiri mungkin bisa mengendalikannya jika itu pengendaliannya dengan berbagai cara, mungkin bisa self healing atau mungkin dengan refreshing ke suatu tempat untuk agar tidak terlampiaskan hasrat seksualnya. Namun jika tidak bisa, maka akan terjadi juga hasrat seksual yang tidak terkendali dan menyebabkan kejahatan seksual terhadap satu korban. Penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak mungkin sudah banyak kita dengar ya, seperti contoh kasus di mana sang ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri, atau mungkin seperti kasusnya Pak Heri Wirawan akhir-akhir ini yang sedang viral, yang memperkosa 13 santri, yang dimana diantaranya 8 sudah memiliki anak, sedangkan yang lain sedang hamil. Dan di sana mungkin kita memang harus lebih memperhatikan dan menindaki secara tegas. Dan sudah termasuk hal itu adalah kejahatan seksual terhadap anak. Apa yang terjadi sehingga hal itu kejahatan seksual terhadap anak itu terjadi? Yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua, kepedulian masyarakat masih rendah, dan juga hukum tanpa efek jerah. Namun bagaimanakah cara mengatasi kejahatan seksual? Yang pertama, ketika kita menemukan, segera menghubungi pihak berwajib. Yang kedua, berani bersikap tegas. Ketiga, dapatkan dukungan dari keluarga dan teman terdekat. Keempat, hindari bepergian dengan orang yang baru dikenal. Kelima, membekali diri dengan pendidikan seksual. Yang di sini dimaksud pendidikan seksual sendiri adalah memberitahu bahwa bahayanya seks
bebas dan juga pergaulan bebas yang sudah marak terjadi. Yang nanti endingnya akan menyebabkan kejahatan seksual. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan juga perlakuan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.